Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal dan sistem integumen. Yang pertama yang akan dibahas adalah anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal ini terdiri dari tulang, sendi, dan otot yang saling berhubungan. Yang pertama, tulang. Jumlah tulang pada orang dewasa sekitar 206 buah. Tulang dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama ada tulang aksial. Jadi tulang aksial ini meliputi tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan sternum. Yang kedua ada tulang apendikular. Tulang apendikular ini meliputi gelang bahu, gelang panggul, serta tulang anggota gerak atas dan bawah. Ada juga struktur tulang, yaitu yang pertama ada epifisis. Jadi epifisis ini ujung tulang. Yang kedua ada diafisis. Diafisis itu batang tulang. Dan ketiga itu ada sumsum tulang. Sumsum tulang ini terdapat sumsum merah yaitu pembentukan sel darah dan sumsum kuning yaitu penyimpanan lemak. Fisiologi tulang yaitu yang pertama untuk menopang tubuh dan memberi bentuk. Yang kedua melindungi organ vital yaitu tengkorak, melindungi otak hingga melindungi paru-paru dan jantung. Yang ketiga menjadi tempat melekatnya otot dan ligamen. Yang keempat menyimpan mineral yaitu kalsium dan fosfor. Yang kelima membentuk sel darah yaitu hematopoiesis di sumsum tulang. Yang kedua, sendi. Jadi sendi ini adalah tempat pertemuan dua tulang atau lebih. Ada jenis-jenis sendi yaitu yang pertama ada fibrosa. Jadi fibrosa ini tidak dapat digerakkan, contohnya itu seperti sutura dan tengkorak. Yang kedua ada kartilaginosa. Jadi kartilaginosa ini sedikit pergerakan, contohnya itu seperti tulang rusuk dengan sternum. Yang ketiga ada sinovial. Sinovial ini pergerakan bebas, contoh bahu, pinggul, dan lutut. Fisiologi sendi yaitu yang pertama memungkinkan gerakan tubuh dengan berbagi arah sesuai jenis sendinya. Yang kedua menyerap tekanan dan menjaga stabilitas tubuh. Yang berikut otot. Jadi otot ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada otot rangka atau skeletal. Otot rangka atau skeletal ini melekat pada tulang, bekerja sadar dan menghasilkan gerakan. Yang kedua ada otot polos. Otot polos ini terdapat pada organ dalam, bekerja tidak sadar. Yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung ini khusus pada jantung, bekerja otomatis. Otot rangka berfungsi sebagai alat gerak aktif dengan kontraksi dan relaksasi. Fisiologi otot yaitu yang pertama menghasilkan gerakan melalui kontraksi dan relaksasi. Yang kedua mempertahankan postur tubuh. Yang ketiga menyumbang produksi panas tubuh atau termogenesis. Yang keempat, membantu sirkulasi darah, misalnya otot betis sebagai pompa vena. Selanjutnya kita akan bahas tentang anatomi dan fisiologi sistem integumen. Jadi sistem integumen ini adalah sistem organ terbesar pada tubuh manusia yang meliputi kulit, rambut, kuku, dan kelenjar. Yang pertama kulit. Kulit ini merupakan organ terbesar dengan luas kurang lebih 1,5 sampai 2 meter persegi pada orang dewasa. Kulit tersusun atas 3 lapisan utama yaitu yang pertama ada epidermis. Lapisan terluar terdiri dari sel epitel berlapis pipi, memiliki beberapa lapisan yaitu stratum basale, spinosum, granulosum, lucidum, dan corneum. Mengandung melanosit yang menghasilkan pigmen melanin. Yang kedua ada dermis. Dermis ini lapisan tengah terdiri dari jaringan ikat padat, mengandung pembuluh darah, saraf, kelenjar keringat, kelenjar sebasea, dan folikel rambut. Yang ketiga ada hipodermis, itu subkutis. Lapisan terdalam terdiri dari jaringan lemak yang berfungsi sebagai bantalan dan penyimpanan energi. Yang kedua, rambut. Rambut tumbuh dari folikel rambut yang berada di dermis, terdiri dari batang rambut di atas permukaan kulit dan akar rambut di dalam folikel. Rambut berfungsi melindungi kulit dan membantu sensasi. Yang ketiga, kuku. Kuku adalah struktur keras dari keratin yang tumbuh di ujung jari tangan dan kaki. Berfungsi melindungi ujung jari, membantu dalam aktivitas motorik halus, dan meningkatkan sensitivitas sentuhan. Yang keempat, kelenjar. Ada beberapa kelenjar yaitu yang pertama kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea menghasilkan sebum atau minyak untuk melembabkan kulit dan rambut. Yang kedua ada kelenjar keringat ekrin, yaitu tersebar di seluruh tubuh, berperan dalam termoregulasi. Berikut ada kelenjar keringat
apokrine. Terdapat di ketiak dan daerah genital aktif saat pubertas. Yang berikut ada kelenjar mammae, yaitu kelenjar susu pada wanita. Fisiologi sistem integumen yang pertama ada fungsi pelindung. Jadi fungsi pelindung ini untuk melindungi tubuh dari trauma mekanik, kimia, sinar UV, dan invasi mikroorganisme. Yang kedua, fungsi regulasi suhu tubuh, yaitu melalui produksi keringat atau pendinginan, vasodilatasi atau pelebaran, dan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah kulit. Yang ketiga, sebagai fungsi sensasi. Jadi, fungsi sensasi ini reseptor sensorik di kulit dapat merasakan sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri. Yang keempat, ada fungsi ekskresi. Fungsi ekskresi ini yaitu mengeluarkan air, garam, dan sisa metabolisme melalui keringat. Yang kelima, fungsi metabolik, yaitu kulit berperan dalam sintesis vitamin D melalui paparan sinar matahari. Yang keenam, fungsi estetika dan komunikasi, yaitu warna kulit, rambut, dan kondisi integumen berperan dalam penampilan fisik serta ekspresi diri.